sekarang jadi penanya begitu kan. Kalau mereka banyak juga sih yang memang orang Arab yang murtad lah, kita sebut murtad, dan langsung menanyakan apa sih arti-arti ayat ini gitu. Jadi kayak mereka bisa menekan yang Islam, oh arti Arabnya ini gimana gitu. Mungkin saya langsung sebut server Discordnya ya, meskipun saya sebenarnya kurang suka juga dengan cara mereka yang menurut saya kurang santun. Itu Christian Prince. Dia bukan orang Arab, saudara. Enggak, bukan dianya. Christian Prince yang mana, Indonesia? Gitu kan. Enggak, dia orang luar tapi timnya banyak orang Indonesia memang penghujat tuh. Bahwasanya Tuhan itu siapa? Bagaimana cara kita tahu? Tentu saja mencari tahu kebenarannya gitu kan. Ya, ada berpikir. orang-orang yang memang iya. Betul? Berpikir, betul nggak? Pertanyaan saya, logika manusia ini masuk akal atau nggak masuk akal? Logika manusia masuk akal tentu. Masuk akal. Kalau masuk akal, akal sehat atau akal sakit? Akal sehat. Akal sehat. Sekarang saya tanya, secara akal sehat, Presiden Indonesia Pak Prabowo, dia presiden bukan? Betul. Putin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab, coba bandingkan, kosakata yang di dalam bahasa Arab itu 11 juta lebih loh. Sementara Indonesia itu 400-an. 12 juta 300. 12 juta, iya, 12 juta. Kalau pengalaman saya ya yang bahasa Arab, saya kan maaf ya teman-teman, saya ikut juga yang apologet, misal dari yang Kristen yang dominan, terus yang Islam seperti yang saya sekarang jadi penanya begitu kan. Kalau mereka banyak juga sih yang memang orang Arab yang murtad lah, kita sebut murtad, dan langsung menanyakan apa sih arti-arti ayat ini gitu. Jadi kayak mereka bisa menekan yang Islam, oh arti Arabnya ini gimana gitu. Mungkin saya langsung sebut server Discordnya ya, meskipun saya sebenarnya kurang suka juga dengan cara mereka yang menurut saya kurang santun. Itu Christian Prince.
Dia bukan orang Arab, saudara. Enggak, bukan dianya, Christian teman-teman Prince yang mana, orang Indonesia? Arab gitu kan. Enggak, dia orang luar tapi timnya Kalau banyak orang Indonesia memang penghujat tuh. kalau kalau orang aslinya yang di Discord itu memang orang Amerika, tapi teman-temannya kan banyak yang Arab juga. Tapi balik lagi kayak misal gini bang, kalau masalah terminologi kata saya kurang menguasai ya, tapi Enggak, gini. Tahan dulu perolehan. Gini. Anda mengambilkan suatu dasar pada orang-orang yang tidak punya ilmunya. CP itu bukan orang Arab, harus kau ketahui dulu. Ya, CP itu bukan orang Arab. Kedua, saudara, teman-temannya itu siapa sih temannya? Bisa nggak kau hadirkan salah satu di antara sini? Yang Anda katakan itu adalah orang Arab. Saya tidak menyerang Anda ya. Maksudnya gini, biar diskusi kita itu segar, fresh, dapat titik terangnya. Paham kan maksud saya kan, saudara? iya betul. Begini deh. Saya sebenarnya Begini. Kalau iya. kalau dasarnya adalah orang Arab, jangankan orang Arab zaman sekarang. Abu Jahal, Abu Lahab, orang yang semasa Nabi, gitu nggak mau beriman kok kepada Nabi kok. Apalagi yang sekarang. Jadi ukurannya beriman dan tidak itu bukan orang Arab, bukan. Gitu loh. Jadi kenapa? Ya karena zaman Nabi aja Abu Jahal kurang bahasa Arab gimana coba? Kurang lancar gimana bahasa Arab Abu Jahal? Abu Lahab gimana coba? Mereka bisa nggak bahasa Arab? Ya bisa lah. Lebih hebat dia daripada saya. Betul nggak? Bang Ardiansa, Iya, Tapi betul. bahasanya sendiri kan. ntar dulu, Ya. saya ngomong dulu. Al-Quran itu diturunkan bukan kepada satu suku, ke suku Arab saja. Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia dengan berbahasa Arab. Itu kira-kira. Ya, tapi Oke. gini, siapa namanya Dek Parulian? Ukurannya itu bukan orang yang mengerti bahasa Arab atau tidak. Bukan itu ukurannya. Ukuran orang beriman atau tidak, kata Allah, itu adalah orang-orang yang mau berpikir. Orang-orang yang mau berpikir itu nomor satu. Jadi ketika Anda mau berpikir, artinya Anda sedang mencari yang mana sih yang benar, betul nggak? Tanpa didoktrin lo ya. Kalau Anda kena doktrin ya selesai masalah, kita nggak usah diskusi. Tapi kalau Anda letakkan doktrin Anda lalu kita berdiskusi, anggaplah Anda sekarang ateis, anggaplah Anda sekarang tidak beragama, anggaplah begitu. Bertanyalah soal Quran, soal hadis, soal Bible Anda, pasti masuk ketika itu masuk akal, betul? Ketika coba sekarang saya tanya begini, Tuhan menciptakan akal ya, ada fungsinya nggak menurutmu? Ada, Harus nggak difungsikan atau nggak harus? harus. Harus. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana cara kita tahu bahwasanya Tuhan itu siapa? Bagaimana cara kita tahu? Tentu saja mencari tahu kebenarannya gitu kan. Ya, Ada berpikir. orang-orang yang memang iya. Betul? Berpikir, betul nggak? Pertanyaan Betul. saya, logika manusia ini masuk akal atau nggak masuk akal? Logika manusia Logika manusia masuk akal tentu. masuk akal. Kalau masuk akal, akal sehat atau akal sakit? Kalau sehat, Akal sehat. Sekarang saya tanya, secara akal sehat, Presiden Indonesia Pak Prabowo, dia presiden bukan? betul, Putin presiden bukan? betul, Xi Jinping presiden bukan? betul. Ada berapa presiden? 3. Apakah ketiga-tiganya presiden atau ketiga-tiganya bukan presiden? Ketiga-tiganya presiden. Oke, sekarang saya tanya. Dalam keimanan Anda kan Anda sering menyebutkan Bapa itu Tuhan, betul? Betul, Yesus itu Tuhan, betul? betul, Roh Kudus itu Tuhan, betul? betul. Oke. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Pertanyaan saya, kalau ketiga-tiganya Tuhan, berapa Tuhan? Kalau mengikuti logika manusia 3. Oke. Itu kalau mengikuti akal sehat 3, betul?
Ya. Sekarang saya logika tanya. Manusia ya. Iya, logika manusia kan akal sehat, betul nggak? Ya. Sekarang saya tanya, kalau logika sehat, kalau akal sehat itu 3. Sekarang saya tanya, kalau secara akal sakit berapa jumlahnya? Coba. Tidak bisa didefinisikan. Tunggu dulu. Sebentar. Begini, Itu bukan 3, itu satu, Karena- satu hakikatnya satu. Begini. Sabar dulu bang. Sebentar. Karena begini juga bang. Sebentar. Begini juga. Saya di luar dogmatis dan di luar dokter. Nah, kan tadi karena abang mengatakan logika manusia. Nah, logika Ya. Tuhan beda lagi. Tuhan yang ini ilmiah ya, ini yang ilmiah ya. Apa kalau tentang Tuhan Tuhan yang akan tidak mati ya? terbatas. Masuk sedikit Tuhan yang Tuhan yang tidak terbatas itu tidak bisa Jadi kamu diam aja, Andi, kamu nggak ada. Iya, berarti kalau Anda mengatakan Tuhan tidak terbatas, menurut Anda, oke, sekarang kita ke situ. Saya ikutin Anda. Berarti Tuhan tidak terbatas, betul? Betul. Ada nggak yang Tuhan nggak bisa lakukan? Ada nggak? Yang Tuhan nggak bisa lakukan nggak ada dong. Berarti semua Tuhan semua bisa lakukan, betul? Betul. Bisa nggak Tuhan Anda mengingkari janji? Kena Mengingkari janji. 1. Tidak. Oke? Ya nggak bisa kan? Berarti ada yang nggak bisa Tuhan lakukan, betul? Tidak bisa mengingkari janji. That's right. I'm alright. Sebenarnya bukan. atau menjadi yang bukan Tuhan. Bisa Coba. menjadi yang bukan Tuhan. Coba dulu. Bentar. Satu nih. Ini Kalau satu menurut poin deh. saya- Kalau Anda memang mau belajar, jujurlah nomor 1, jujur. Anda mengatakan Tuhan semuanya bisa lakukan. Gak ada Tuhan yang gak bisa lakukan. Sekarang saya tanya, ketika Tuhan berjanji, Oh, Tuhan bisa ingkari nggak? dapat. Bisa. Dapat. Berarti Tuhan bisa mengingkari janji. Bisa. Berarti Tuhan nggak konsisten. Tapi dia tidak mau. Masuk Ini bukan tidak bukan mau. itu pertanyaan saya. Pertanyaannya Iya bukan kan? di situ, bukan mau dan tidak mau. Kan tadi kan bahasanya bisa dan tidak bisa. Iya bang. Oke, pertanyaan saya, kalau Ya. Tuhan nggak konsisten, masuk akal nggak? Tuhan tidak konsisten. Masuk akal nggak? Tidak dong. Berarti Tuhan harus konsisten dong. Betul. Kalau Tuhan konsisten, pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan mengingkari janjinya sendiri? Misal, Tuhan berjanji, orang-orang yang beriman kepadaku kelak akan kumasukkan ke dalam surga. Ternyata Tuhan bohong. Ternyata dilempar ke neraka. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Berarti Tuhan bisa mengingkari janji. Karena begini, kalau saya ini menurut pemikiran saya ya, Ya, silakan. masalah sebenarnya begini. Sama seperti saya dulu SMP gitu kan, SMP kemudian Bisa nggak dikencengin? ingin memilih Please speak loudly. Ya. Suaranya agak kenceng iya. dikit, saudara. seperti saya misal dulu SMP mau masuk ke SMA, saya bisa memilih SMA atau SMK. Nah seperti itu kan. Kemudian saya memilih SMA, lalu saya menjadi anak SMA. Nah, logikanya seperti itu. Sama seperti Tuhan ya. Menurut saya. Loh, itu saya- manusia itu, Bang. Di luar. Nah, Itu Bang, manusia. Di luar dogmatis. Tunggu bang, maksud saya di luar dogmatis ya. Ya. Tunggu bang, boleh tolong jangan di. Oh, silakan. Jadi, Contohnya ke manusia. Bang, Itu contohnya ke Ya. manusia. Ini Oke, Tuhan. Oke, sekarang Tuhan. Tuhan tadi kan maha. Tidak ada. Ya. Tidak. Manusia maha nggak? Tidak. Lah, sama nggak? Beda dong. Lah ya sudah, kenapa dibuat begitu analoginya? Oke. Bang, sekarang saya kasih tahu bawa ya. ke Saya kasih tahu, Bang. Analogi Tuhan. Kalau beranalogi itu subjek boleh berbeda, objek boleh berbeda, keterangan boleh berbeda. Yang nggak boleh berbeda itu konsep, Bang. Paham? Konsep nggak boleh berbeda. Sekarang konsepnya Apple to adalah apple, konsepnya adalah yang maha kuasa dianalogikan dengan yang tidak maha kuasa. Oke, berarti saya tarik analoginya tadi. Harus. Nah, tapi coba begini bang, Kan tadi pertanyaan abang kan Tuhan itu Tuhan yang kita bilangnya Tuhan. Kita keluarkan dulu istilah agama masing-masing. Oke, Ya, Tuhan. oke. Tuhan Tuhan itu kita pakai maha istilah kuasa. Berarti
Ya Tuhan, berarti dia bisa melakukan segala sesuatu. Nah, apakah dia bisa ingkar? Bisa, sangat bisa sekali. Tapi apakah dia menjadi ingkar? Jawabannya adalah tidak. Ini balik ke Anda tahu dari mana bisa atau Tuhan tidak? pernah Tahu dari ingkar. mana? Anda dikasih begini bang, pengetahuan itu Anda kan mengatakan Tuhan bisa ingkar, betul nggak? Ya. Saya ya, tanya kepada betul. Anda, pengetahuan itu didapat dari apa? Ini kan pengetahuan Anda. Sekarang saya tanya dulu, pengetahuan itu didapat dari apa? Satu. Nalar. Ya Allah, sebelum dinalarkan Anda dapat dulu bang. Masa Oke, pengetahuan tiba-tiba kalau- dinalar? kalau Nggak masalah mungkin. Kita mau bicara secara agamis atau mungkin ya secara sederhana aja bang. Secara Kalau sederhana pengetahuan ini, itu asalnya coba. dari mana? Ini sederhana. Pengetahuan itu didapat dari indera, betul nggak? Betul. Kalau Anda nggak punya mata, Anda nggak punya telinga, Anda nggak punya kuping, pendengaran, mulut, bisa nggak Anda dapat pengetahuan? Tidak. Lah berarti kesimpulannya pengetahuan dapat dari indera, betul? Oke, betul. Anda mengatakan Tuhan bisa ingkar janji, betul? betul. Saya tanya sekarang, pengetahuan itu Anda dapat dari apa? Dari mana? Karena Kok Tuhan tadi karena? adalah Maha Kuasa. Bukan itu. Pertanyaan saya begini, pengetahuan Tuhan ingkar janji Anda dapat dari mana? Pengetahuan Tuhan ingkar janji. Jujur saya Anda bingung. menyebutkan- Jujur saya bingung. Abang mau bawanya kemana? Anda menyebutkan Tuhan Ya. itu bisa ingkar janji. Betul? Iya. Betul. Lah, pengetahuan itu didapat dari mana gitu loh? Karena tadi sebenarnya Kok itu kan hasil karena? dari pertanyaan Karena abang. itu, Bang, itu kan hasil pertanyaan- dari pertanyaan abang. Loh, Kan Bang, Tuhan, pertanyaan abang berkata Tuhan adalah Maha Kuasa. Iya, saya jawab iya Maha Kuasa. Berarti loh, ini karena bisa memang melakukan ada segala tertulis sesuatu. Tuhan Maha Kuasa. Saya bisa lihat, saya Nah, bisa iya. baca gitu loh. Nah, iya. Lah Ya itu. pertanyaannya, kalau Tuhan Maha Kuasa, udah simple deh, aku buat simple deh. Kalau Tuhan Maha Kuasa, bisa nggak Tuhan berubah menjadi tidak Maha Kuasa? Bisa nggak? Tidak. Loh, kenapa ada yang nggak bisa dari Tuhan? Katanya Maha Kuasa. Think smart, bro. Think smart. Kalau memang betul-betul mau mencari tahu, gitu kan? Oh. Paham nggak? Iya, paham. Nah, Ini sama sekarang kayak saya tanya ini, lagi sama pertanyaan kayak- kedua. Pertanyaan kedua, santai Ini deh, sama santai. kayak- Mulai masuk, Nih saya mulai tanya masuk. lagi. Saya tanya lagi nih, sebentar. Saya Dengar. teringat pertanyaan ini. Kayak ada dulu saya pernah dengar pertanyaan dari ateis, kalau Tuhan Maha Bisa, bagaimana Tuhan mengangkat batu yang tak bisa terangkat? Kayak Saya gitu, nggak kalau tanya salah batu, pertanyaan. saya nggak tanya batu. Saya tahu itu Iya, juga, tapi saya analoginya nggak tanya agak batu. mirip, Coba saya agak uji mirip, sekarang. agak mirip. Kalau Tuhan Anda Maha Kuasa, apakah Tuhan Anda berkuasa berubah menjadi bukan Tuhan? Berkuasa harus Berubah menjadi bukan Tuhan, bisa nggak? berkuasa harusnya bisa. Kalau Tuhan berkuasa menjadi bukan Tuhan, pertanyaannya sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Tepuk tangannya itu kadang itu nggak ada gitu loh. Hostnya ini nggak. Nah gitu dong. Paham maksud saya? Coba saya tanya Paham, sekarang paham, bang. paham, Abang paham. pernah nggak beli bakso? Pernah. Bakso terbuat dari daging dan tepung, betul? Betul. Pernah nggak Anda datangi ke tukang bakso lalu Anda bilang gini, Bang, saya beli daging dan tepung, pernah nggak? Enggak sih. Kenapa? Ya, karena saya datangnya ke tukang bakso bukan ke tukang daging dan tepung. Karena sudah menjadi bakso, betul? Iya, betul. Kalau sudah menjadi bakso, sebutannya bakso atau tepung dan daging sebutannya? Iya, bakso. Ah, bakso. Sekarang pertanyaan saya, kalau Tuhan berubah menjadi Tuhan, sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan berubah jadi Tuhan. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Kalau Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan, sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Bukan Kalau Tuhan. bukan Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Berarti tidak ada. Masuk akal nggak ada Tuhan? Tuhannya bisa istirahat berarti bang. Sampai sini Anda paham?
Paham, 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 paham. Saya kasih tahu Bang sekarang. Oke, kita luruskan sekarang. Yang dimaksud maha kuasa itu ada sifat mustahil. Yang dimaksud maha melihat itu ada sifat mustahil. Mustahil itu nggak mungkin dilakukan oleh Tuhan. Yang dimaksud maha mendengar itu ada sifat mustahil. Nih saya kasih tahu nih Bang. Kalau Tuhan maha melihat, tentu saja Tuhan mustahil mempunyai sifat maha tidak melihat. Betul? Betul, betul. Betul. Iya, betul nggak? Ya, karena jadi pertentangan. That's right. Kalau Tuhan maha mendengar, mustahil Tuhan bisa berubah menjadi maha tuli. Betul? Betul. Kalau Tuhan maha kuasa, mustahil Tuhan menjadi tidak maha kuasa. Betul? Betul. Kalau Tuhan disebut Tuhan, maka Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan. Karena ketika Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, maka sebutannya bukan Tuhan. Kalau sudah disebut bukan Tuhan, maka nggak ada Tuhan. Oh, baik, betul, betul, betul. Nah, tepuk tangannya telat. Oke, oke, oke. Sampai sini Pertanyaan Bang. bagus sih, saya nggak pernah dapat. Iya. Saya nggak pernah Silakan. dapat Mungkin pertanyaan. Ustadz Alidayah mau Sedikit menyampaikan, aja, sedikit. Bang Parulian, Ustadz kita, Ustadz Alidayah mungkin mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Apalah Bang. Lanjut Bang. Mohon maaf kelamaan ya Bang ya. Lanjut. Dan sedikit aja Bang Perlian. Tadi sudah alhamdulillah sudah dibukakan akal, sudah masuk ya Bang ya, sudah paham ya. Di Perlian ya, sudah paham ya, sudah masuk ya. Iya, iya, iya. Ya. Oke, sekarang ini kita ke jantungnya Bang, ke jantungnya. Tapi ini kisi-kisi aja, nanti Bang Andi yang teruskan. Menurut Abang Dinda Parulian ini, masuk akal tidak kalau Tuhan lahir dari manusia ciptaan Tuhan? Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Masuk akal tidak ketika Tuhan di dalam kandungan Bang ciptaannya. Ardi ditantang murtadin di bawah. Tidak usah dipedulikan tuh, udah jelas tuh. Lanjut. Ya naik aja lah kalau berani. Oke, naik deh. Lanjut dulu Bang. Jadi Udah. kalian gimana? Masuk akal tidak ketika Tuhan masuk ke dalam perut ciptaan Tuhan? Tidak masuk akal. Ini kita bicara akal manusia kan, Bang? Ya, akal manusia. Karena siapa lagi yang Oke, mengetahui ya, itu Bang? tidak masuk Tuhan akal. yang Iya, mengasih iya. tahu sama kita, Iya, Bang, iya. hancurlah kita. Iya, Nah, iya, iya. sekarang gini. Ketika Anda seorang Kristen, yang tadi tidak masuk akal itu pasti ditabrak, betul? Iya, Ya, karena Yesus itu tidak. Tuhan, anaknya Maria, betul? Betul. Nah, disinilah bezanya Islam sama Kristen, Bang. Itulah sebab kami masuk Islam. Ini sebab ini. Karena menggunakan akal, sebagai manusia yang diberikan akal, maka tidak mungkin Tuhan dilahirkan oleh ciptaannya. Tidak mungkin Tuhan masuk ke dalam perut ciptaannya. Tidak mungkin Tuhan dibunuh oleh ciptaannya. Tidak mungkin Tuhan ditampar oleh ciptaannya, Bangku. Ini dasarnya. Sehingga ini semua boleh terjadi karena doktrin dan dogma. Oke, gitu Ustaz Ardi sama Ustaz Andi Celebes, lanjut. Ya, Bang Andi mau masuk? Atau saya? Boleh disapa dulu si murtadin ini. Mana tahu ada yang mau disampaikan. Ya, jangan dulu, jangan bias nanti Bang. Bias dulu. Satu ini Parulian nanti. Jangan. Kalau ada yang begini mau belajar jangan. Iya. Jangan. Dia itu ngefans sama saya, Bang J. Buktinya dia mengikuti saya, tapi saya nggak mengikuti dia, gitu loh. Jadi, loh iya, fakta itu fakta. Coba lihat aja nih tak screenshot. Nanti jadi nanti diselesaikan dulu aja sampai selesai. Kalaupun si murtadin ini nggak sabaran, ya udahlah ke sungai aja lah kan. Lanjut dulu. Siap. Izin ya Murtad ya. Iya, izin Murtad saudaraku. Ya. Jadi begitu tadi Bang Parulian. Jadi kan Bang Ardiansa itu membuka tabir akal Anda, reasoning di thought experiment di pikiran Anda supaya Anda dapat substansialnya. Ya, itu secara akal. Tapi saya mau masuk sedikit ya saudaraku ya. Tadi kan ada namanya ketika Tuhan berjanji, ya, dia tidak mungkin mengingkarinya, betul atau tidak? Walaupun sifatnya adalah maha kuasa, betul atau tidak? Monitor Parulian. Betul. Oke.
Ternyata janji Tuhan itu ada. Iya betul. Dan Iya betul. Perkataan Tuhan itu ada. Coba dilihat ya. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Garis bawah itu berbohong. Bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masa dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Berarti ketika dia mengatakan dia bukan manusia dengan ayat-ayat literasi yang lainnya, saudara, agak noisy. Maka ketika ada yang kemudian Berapa bang? 19. Banyak itu kalau itu. Oke. Iya. Jadi ya. Nah, ketika ada data-data yang lainnya ya menjelaskan bahwa Tuhan itu manusia, kira-kira nggak bertentangan dengan pernyataan Tuhan dan janji Tuhan yang di awal? Aku kan manusia sehingga berdusta, aku kan manusia sehingga menyesal. Ini mulai kena oleh ini kan tarik napas sudah ini. Biasanya memang begitu. Masakan Kalau sudah tarik ia napas kan. berfirman dan tidak melakukannya atau bicara tidak menepati. Ya mustahil ya, jadi ibaratnya Mustahil. Berarti oke, kalau mustahil pernyataannya, saudara, kita identifikasi lagi, ya, kita identifikasi. Saya bukan berdebat ya, kita di sini bukan mendebat Anda, tetapi membuka tabir pikiran akal Anda gitu. Jadi melepaskan doktrin dulu. Ketika ada doktrin di dalam perjanjian baru ataupun pernyataan di perjanjian baru yang menyatakan bahwa Tuhan itu telah menjadi manusia, dan yang satu pada sebelumnya juga Tuhan sendiri berkata, saya itu tidak sama dengan manusia ya, bahkan anak manusia, dan perkataanku ini tepat dan aku menepatinya. Pertanyaannya sekarang sebagai kita makhluk di zaman sekarang, kira-kira kalau kita identifikasi mana yang harus kita ikuti dari dua pernyataan tersebut? Jawab jujur secara akal. Yang satu adalah doktrin, yang satu adalah Tuhan yang berkata. Tuhan yang berkata dong. Oke, justru itu saudara, ketika doktrin itu hadir, berarti kita lepaskan tuh doktrin. Nah, itu fungsi akal tadi. Jadi fungsi akal itu, saudaraku, adalah alat, ya dengar ya, akal itu adalah alat untuk mengenal Tuhan. Apa bahannya? Kitab suci. Paham kan maksud saya? Ya paham. Ya, kenapa dikatakan alat? Tuhan menciptakan akal ya sejak lahir, bahkan sebelum Anda itu menjadi dewasa, akal itu sudah ada di pikiran Anda, di tubuh Anda. Jadi kembali kepada Anda, diberikan hak free will, Anda mengakses atau tidak. Paham atau tidak? Menggunakan atau tidak maksudnya bang, akalnya itu digunakan atau tidak gitu mas. Iya. Ketika Anda menggunakan akal untuk memahami Tuhan, ya. Ketika Anda menggunakan akal untuk memahami Tuhan, lu punya harus bahan. Apa bahannya? Kitab suci, kitab Anda. Ya, jadi kitab Anda itu mengajak Anda untuk berpikir. Makanya kalau kami di dalam Islam itu seberapa banyak ayat itu mengatakan kenapa engkau tidak berpikir. Dan di dalam Bible Anda, saudara, di dalam Bible juga dikatakan, cintailah aku dengan segenap hatimu dan akal budimu. Akal budi itu tidak bisa dilepaskan. Kasihilah, ya. Jadi itu harus kita pahami. Akal itu adalah alat untuk mengenali Tuhan, gitu. Alat. Bahannya apa? Diam dulu loh saudara. Ini diam dulu. Jangan dulu. Ini ada yang belajar ini. Lagi belajar dia. Ya. Ya. Jadi saudaraku Paruldian, kalau dikatakan imani saja, berarti dia tidak menggunakan alat. Anda paham nggak? Dia tidak menggunakan alat, dia ada langsung lompat. Ya, ketika Anda menggunakan akal, lu harus ada tahapannya lagi. Apa itu? Baca secara terstruktur, sistematis, logis, baru imani. Begitu dia, saudara. Tidak langsung lompat. Kita tidak langsung lompat, baca langsung imani. Tidak bisa. Karena kenapa? Kalau Anda mengimani juga di perjanjian lama bahwa Tuhan itu bukanlah manusia dan dia tidak akan menjadi manusia dan Tuhan menepati perkataannya, tiba-tiba di perjanjian baru Tuhan itu manusia. Mana yang harus kau pegang? Gabrul kalau Anda menyatakan dua pernyataan berbeda tetapi benar. Paham nggak?
Karena pernyataan yang benar itu cuma satu, saudara. Tidak mungkin dua-dua. Kemenangan itu tidak mungkin dua-dua menang. Itu hanya istilah ya untuk menenangkan. Ya, kemenangan itu harus salah satu di antara mereka. Tidak mungkin kebenaran di perjanjian baru bahwa Tuhan itu menjadi manusia, dan kebenaran juga di dalam perjanjian lama bahwa Allah sendiri berkata dia tidak manusia, dan perkataannya dia menepatinya, kekal. Namanya kekal itu berarti berlaku selama-lamanya, betul atau tidak? Betul. Nah, jadi lu sebenarnya sudah punya alat, lu sudah punya bahan untuk mengidentifikasi di dalam Bible Anda, karena Tuhan mengajak Anda untuk berpikir mengenali dirinya melalui apa? Alat yang diberikannya itu adalah akal, dan bahan yang telah diberikannya adalah warisan, adalah kitab suci. Kira-kira begitu, saudaraku. Bisa ya dilanjutkan dengan yang lain? Luar biasa. Itu betul itu yang dikatakan apa Dinda Jimen, dia juga mu'alaf loh bang. Ustadz Al-Hidayah, abang saya ini juga mu'alaf juga. Bang Handi Celebes itu bukan mu'alaf. Ya kan bukan, dikatakan bukan. Ini loh. Bukan loh. Ya silakan Bang Handi. Barakallahu fikum. Saya teringat kurang lebih 1 tahun yang lalu, waktu saya mengenal seorang pemuda yang agresif, ganteng, dari salah satu pulau di Indonesia ini yang ada di bawah Ardiangsa, Bang Ardiangsa sebelah Bang Hidayah gitu. Kurang lebih sama polanya seperti si Arlian ini. Sama. Hampir kurang lebih sama. Bagaimana kita mengolah agar akal sehat itu berfungsi, terus berbicara itu logis, dan tidak terdoktrin secara permanen begitu. Tapi alhamdulillah seiring dengan waktu diskusi seperti ini, alhamdulillah nggak nyampe 3-4 bulan saudara kita ini kembali ke Islam. Sekarang dia Dengan sama jadi akal yang sehat. dia. Inilah dia, siapa namanya? Anak muda yang satu ini, Bro Jiman. Itu sih pendapat saya, kira-kira begitu. Menji, tepuk tangan. Masya Allah. Hostnya juga mu'alaf ya, host ya? Host mu'alaf ya? Loh, hostnya juga mu'alaf loh. Bayangkan coba. Hostnya juga mu'alaf. Jadi, kalau memang mau begini, Dinda Parulian, terlepas dari bagaimanapun niat Dinda Parulian di sini, apakah saya nggak ngerti ya, niat seseorang bisa jadi cuma ngetes kita, atau memang betul-betul serius ingin mencari kebenaran dan berdiskusi dengan baik, saya nggak ngerti itu. Terlepas dari itu semua, yang penting kami sudah berusaha menjelaskan dengan satu, dengan cara yang baik. Dua, dengan memaparkan kerasionalan manusia normal tuh. Bahkan Anda sendiri sepakat akhirnya. Tahu nggak bahwasanya teman-teman Kristen itu yang pertama dari segi rasional udah ditabrak. Yang pertama, saya kasih contoh bang. Dinda Parulian masih monitor nggak? Iya, masih. Saya kasih contoh. Bagaimana Anda menjelaskan 3 tapi 1? Itu dulu. 3 tapi 1, bagaimana maksudnya? Dan berikan contoh dalam kehidupan masyarakat kita. Baik, ini saya langsung jawab kah? Ya, langsung. Silakan. Oke, jadi kalau yang pemahaman saya selama ini mengenai Trinitas tiga tapi satu ini kan seperti ayat yang tadi itu, aku dan Bapa adalah satu, atau aku ada dalam Bapa dan Bapa dalam aku. Dan kalau mengenai Roh Kudus kan, aku akan mengutus Roh Kudus atau Roh Penghibur dan lain sebagainya, yang bisa diartikan bahwa Roh Kudus itu keluar dari Allah Bapa dan Anak. Jadi bukan itu ya, pertanyaan saya. Bukan itu. Iya, saya kan nggak mengarah ke agama. Saya nggak mengarah ke agama. Okay. Saya bertanya sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Coba interpretasikan 3 tapi 1. Jangan ke arah agama. Nanti dulu. Nanti baru kita masuk ke situ, gitu loh. Paham nggak maksud saya? Misal begini, Bang Ardi, ya, saya kemarin beli mobil Toyota Avanza, Toyota Alphard, dan juga BMW. Ini berapa mobil, Dek? Iya, 3 kan. Oke, ini 3 mobil, betul?
Iya, iya. Bagaimana kalau saya mengatakan begini, ini adalah 3 mobil, tapi 1 mobil, bagaimana? Tidak bisa dong. Loh, kenapa nggak bisa? Ya, 3 dalam artian ini kuantitas kan, 3 kuantitas dibandingin Emang sama. ada 3 yang bukan kuantitas? Ada? Iya, iya dalam artian begini kan istilahnya kalau secara nalar kita langsung gagal gitu kan 3 Iya, betul. Bang Parulin izin. Betul. Kalau Anda membawa dalil Iya. bahwasanya Matius kayak Yohanes 10:30 ini adalah dalil dan Nanti dulu data Bang J, saya. Bang J. Jangan diganggu dulu Bang J. Santai dulu. Bang J. Iya, iya. Biar Enggak, Anda maksudnya dulu. mau mengarahkan kalau dia membawa data Yohanes 17 untuk Bapak dan aku satu, saya mengingat Iya. dulu ketika saya masih Kristen. Ini adalah data-data yang saya catat, yang saya bawa Itu pas ketika Kristen saya itu ya? diskusi. Ini pas Kristen. Ini pas semua Kristen data-data itu? pas saya Kristen. Ini pas Kristen, Ini iya. saya catat ya. Jadi saya catat. Jadi saya ingat tadi kan nih, Bapak dan aku satu. Saya Oh, masih iya, ingat iya. data-data ini. Maksudnya Ini hasil tabokan saya ini ini hasil sebenarnya. tabukan Bang Handi dan Bang Zuma. Dulu saya masuk Bang Zuma dan Bang Handi. Nah ini dia ya. Nah ini semua maksud saya itu. Jadi yang ditanya menjelaskan 3 tapi 1. Kalau data ini dulu ini Roma 9:10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan. Ini dulu saya bawa semua ini. Gitu maksud Iya. saya. Ya silakan. Oke, oke, Ya, oke. Kita lanjut sekarang. Bagaimana Anda mentafsirkan kepada saya beli 3 mobil, tapi 1 mobil. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kasih saya alasan. Karena mereka ya ada 3 buah mobil terpisah. 3 mobil Bentuknya terpisah. berbeda. Bentuk mobil berbeda. Iya, 3 mobil terpisah ya. iya. Berarti kalau 3 mobil itu saya jadikan 1 ruangan, boleh nggak saya mengatakan 1 mobil? Tidak bisa. Loh, kenapa? Kan sudah 1 ruangan. Tetap namanya satu ruangan yang berisi 3 mobil. Oke, 1 ruangan yang berisi 3 mobil. Apakah ketiga-tiganya mobil atau ketiga-tiganya bukan mobil? Ketiga-tiganya adalah mobil. Berarti menabrak akal kan kalau saya katakan 1 mobil, betul? Betul. Sekarang saya tanya. Sekarang kita masuk. Bapa Tuhan, betul? Roh Kudus Betul. Tuhan, Yesus Tuhan, betul? 3 pribadi 1 hakikat, betul? Betul. Pertanyaan saya, apakah 3 pribadi ini ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Kalau ketiga-tiganya Tuhan, berapa Tuhan? Tadi udah Bang tanya juga 3 Tuhan. 3 Tuhan. Masuk akal nggak? Iya. Ada 3 Tuhan. Masuk akal nggak? Akal manusia tidak. Oke. Itulah. Akal sehat nggak masuk ya? Akal sehat nggak masuk ya? Nggak masuk. Iya. Kalau akal sakit masuk nggak? Masuk nggak? Kalau di akal luar sakit? di luar akal saya mungkin diksinya Di luar diubah jadi akal luar sehat. Di luar Nah. akal sehat itu akal sakit bukan? Tidak, karena akal sehat akal sakit itu adalah antitesis Sehat ya dari akal sakit sehat. atuh. Lawan Iya. kata sehat apa? Tidak sehat Itu aja. antagonisnya, Tidak antagonisnya, sehat. Antagonis, kontradiksinya oke. kan. Ya, Oke, kontradiksinya. antagonis. Karena hanya ada dua. Yang satu akal sehat, selain sehat pasti sakit, betul? Simple. Jadi tapi dia terlalu sempit definisinya nggak sih Bang? Oh, coba terangkan bagaimana diperluasnya. Kasih tahu saya. Mujizat itu akal sehat nggak? Nah kan? Tidak, akal sakit loh. Loh, mujizat bukan akal sehat. Kalau mujizat dulu, ini dulu kita nih. bilang Mau diperluas dia, kalau silakan dibilang diperluas akal tunggu. Kalau dibilang akal manusia, mujizat itu tidak masuk akal manusia. Ibarat Oke, kayak baik. kita ambil kisah Nabi Nuh membelah laut itu di luar akal Waduh, manusia. pindah ke situ Nggak apa-apa, Ya, contoh, nggak apa-apa, contoh, Bang. Bang, contoh ya. Nggak apa-apa, Contoh, Bang. contoh. Gimana cara memperluas akalnya gimana? Selain akal sehat sama akal sakit, akal apa lagi? Setengah sakit, setengah sehat atau gimana? Akal-akalan. Coba kasih tahu saya. Kalau gini, ini ya. Sebenarnya akal sakit ini kalau sakit ya kita bisa katakan ada gangguan begitu kan, ada gangguan Iya, betul. dalam kondisi yang sebenarnya begitu, yang normalnya. Dan kalau didefinisikan mungkin secara medis ya akal sakit mungkin orang yang dalam artian gangguan jiwa begitu, gangguan Iya jiwa. betul, iya betul. Kan Nah. hanya ada 2. Kalau nggak sehat ya Tapi- sakit. Ada Iya, nggak betul. akal? Tapi Coba saya ketika- tanya kepada anda deh. Saya tanya kepada anda. Ada nggak selain akal sehat sama akal sakit, akal apa lagi? Kasih tahu saya. akal-akalan. Tidak, jatuhnya jadi sesuatu yang tidak bisa didefinisikan oleh akal Bang. Lah, iya. Contoh misal
Ya, contoh misal manusia selama ini kan mengimitasi apa yang tidak pernah apa yang pernah ia lihat. Tapi bisa nggak manusia menciptakan sesuatu yang tidak pernah dia lihat? Seperti itu, mengimitasi sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Nah, itu kan di luar akal artinya, bukan berarti dia sakit atau gila ya. Tapi kan itu di luar akalnya. Itu nggak sih? Benar nggak? Contoh, kasih contoh. Ya nggak bisa dikasih contoh karena udah di luar akal. Bagaimana kita memberikan contoh dari akal kita untuk sesuatu yang ada di luar akal kita? Manusia membuat sesuatu, membuat sesuatu itu nomor satu pasti ada alasan tuh. Dan alasan itu Iya, masuk akal nggak? alasan. Alasan itu masuk. Misal begini. Manusia apa namanya? Anda mengatakan imitasi kan? Oke, manusia pada Iya, saat imitasi. menciptakan pesawat, dia imitasi dari burung, betul? Betul. Pertanyaan saya, alasannya apa? Karena mereka ingin terbang. Alasan itu kuat, masuk akal alasan itu. Sekarang saya tanya kepada Anda, manusia membuat lemari pasti ada alasan, betul? Betul. Manusia membuat mobil pasti ada alasan, betul? Betul. Pertanyaan saya simple, alasan itu masuk akal nggak? Masuk. Oke, baik. Sekarang saya analogikan. Konsep yang sama, dua konsep akan saya gabungkan nanti ya. Sekarang saya tanya kepada Anda. Misal ada bayi baru lahir, kecemplung di laut. Pertanyaan simple, secara logika, dia bisa renang nggak? Tidak. Simple kan? Betul? Dia nggak bisa renang. Pertanyaan saya, kalau dia nggak bisa berenang, lalu tidak ada yang menyelamatkan sama sekali, ada nggak kemungkinan dia mati, tenggelam? Ada dong. Ada. Sekarang pertanyaan saya balik, kalau misal ada yang nolong dia, tapi yang nolong juga nggak bisa berenang, ada nggak kesempatan dia hidup? Tidak ada. Nggak ada. Kalau yang nolong bisa berenang, ada nggak kesempatan dia hidup? Ada. Berarti beralasan, betul? Betul. Sekarang saya tanya, yang satu bayi tadi ini tidak mempunyai apa namanya kapasitas untuk berenang, ya. Yang orang ini mempunyai kapasitas untuk berenang. Maka orang yang mempunyai kapasitas berenang menyelamatkan yang tidak bisa berenang, sehingga yang tidak bisa berenang terselamatkan. Masuk akal? Masuk akal. Sekarang saya tanya, pada saat Musa membelah lautan itu karena kekuatannya sendiri atau dibantu oleh Yang Maha Kuasa? Dibantu Yang Maha Kuasa. Kalau nggak dibantu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kalau dibantu masuk akal nggak? Masuk akal. Tepuk tangan. Luar biasa. Berarti Anda sudah mengatakan mukjizat adalah masuk akal. Karena Musa melakukan itu karena dibantu oleh Yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena Musa tidak maha kuasa. Yang tidak maha kuasa ketika dibantu oleh Yang Maha Kuasa, masuk akal nggak? Masuk akal. Simple. That simple. Oke. Paham sampai sini? Berarti mukjizat itu masuk akal. Sekali lagi saya ulangi. Mukjizat itu masuk akal. Saya ulangi sekali lagi. Mukjizat itu masuk akal. Oke? Oke. Karena Tapi jangan beralasan. lupa DRD. Ada pertanyaan yang tadi itu loh. Masuk akal tidak kalau Tuhan lahir dari manusia itu loh. Harus dikelarkan itu loh. Iya. Tadi kan ya sudah saya jawab tidak masuk akal. Nah, nggak masuk tidak akal masuk tuh. akal manusia. Nggak masuk Karena akal, nggak masuk tidak akal. terbayangkan kan, tidak terbayangkan. Oke. Nah, sekarang Dek, begini Dek. Ketika kamu menjadi Kristen, itu masuk akal tidak? Ketika saya menjadi Kristen, masuk Ya. akal atau Jangan ke tidak? situ dulu. Ketika saya- Skakmat langsung. Jangan skakmat dulu dong. akal. Jangan skak dulu. Kasih pion dulu kek. Kasih pion dulu. Ardiansa, selamat malam. Ya, sebentar. Yang moderator Oke, siapa? oke, Dinda oke. Jimen ya, moderator ya? Iya saya, tapi bukan saya yang naikkan. Siapa yang naikkan? Siapa itu yang naik itu? Tidak apa-apa, lanjut aja. Tidak apa. Siapa yang Asal dia bisa tertib, asal dia bisa diem, dia Oke, biar oke, di fokus, sini. fokus. Kalau dia nggak bisa diem, Aku bisikan, lanjut. ya udah turunkan. Udah turunkan aja. Nah, udah. Moderator tolong stay karena Bang J nggak ada di sini ya. Tolong stay ya. Oke, kita lanjut ya, Bang Parulian. Berarti Anda di awal mengatakan mukjizat tidak masuk akal, kemudian Anda mengatakan sekarang mukjizat adalah sebuah masuk akal. Jadi sesuatu itu masuk akal nggak? Masuk akal. Jadi masuk akal itu akal sehat nggak? Akal sehat.
Sekarang saya mau tanya kepada Anda, tolong terjemahkan kepada saya, tolong kasih tahu saya dan kasih saya contohnya, apa yang disebut selain masuk akal dan akal sehat dan akal sakit, yang lain ada akal apa lagi, Bang? Karena hanya ada dua, yang namanya kontradiksi hanya ada dua. Kalau nggak selatan ya utara, kalau nggak atas ya bawah, kalau nggak kanan ya kiri, kalau nggak baik ya buruk, kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak sehat ya sakit, kalau nggak sehat ya sakit, betul? Logika sehat kan. Atau tadi apa istilah Bang? Akal sehat. Akal kayak Akal sehat. Akal sehat ya. Akal ini berarti terbayang. Entah hasilnya terbayang itu buruk atau baik, itu urusan nanti. Nah, disitulah mungkin menurut saya akal sehat dan akal sakit. Tapi ada yang disebut sebagai tidak terbayang. Mengenai misal contoh bentuk Tuhan terbayang tidak? Saya rasa tidak terbayang. Itu yang saya maksud di luar logika. Oke, baik, saya jawab itu ya. Kalau kita membahas bentuk Tuhan, kemudian Tuhan menginformasikan bahwasanya bentuk Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya, masuk akal nggak? Tidak sama dengan makhluknya. Masuk akal nggak? Oke, tetap belum masuk akal. Loh, coba saya uji sekarang. Oke, Anda mengatakan masuk akal. Oke, kita uji sekarang. Kita uji ya. Kita uji nih sekarang. Di dunia ini hanya ada dua, Bang. Satu, Tuhan. Dua, selain Tuhan, pasti bukan Tuhan. Betul? Betul? Tuhan yang maha pencipta, kalau dia berkehendak sesuai dengan kehendaknya, itu urusan dia. Masuk akal nggak itu? Masuk akal. Kita bisa nggak ngerubah kehendak Tuhan? Bisa? Masuk akal nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Sekarang saya tanya, Tuhan menginformasikan di dalam Quran kami, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah Tuhan tidak serupa dengan apapun juga. Itu informasi dari Tuhan. Tuhan ini tidak serupa dengan apapun juga, tidak serupa dengan yang bukan Tuhan. Masuk akal nggak? Tuhan tidak serupa dengan yang bukan Tuhan. Masuk akal nggak? Oke, kalimatnya masuk akal. Masuk akal. Sekarang pertanyaan saya, ya kalimatnya masuk. Memang kita berdiskusi menggunakan kalimat. Kita berdiskusi dengan menggunakan bahasa. Kita berdiskusi dengan menggunakan kalimat, dan kita berdiskusi menggunakan definisi. Oke? Oke. Bang J izin dijadikan moderator, Bang J. Sudah sejak tahun 1 sebelum Masehi. Belum. Sudah, Bang, sudah. Coba dicek. Oh, kok belum? Wah, dibilangin kok. Ternyata akun yang lain. Lupa. Akun Bang Adi udah banyak, lupa. Iya. Oke. Iya. Saya kasih analogi dulu, Bang Parulian. Saya kasih analogi dulu. Ketika Tuhan dia berkehendak untuk tidak menyebutkan bentuknya seperti apa, maksudnya bentuknya apakah kotak, bulat atau apa. Kalau Tuhan berkehendak tidak menyebutkan bentuknya seperti apa, Anda mau apa? Mau protes? Tidak protes dong, tentu saja. Nggak protes, santai aja kan? Masuk akal nggak Tuhan berkehendak sesuai dengan kehendaknya sendiri? Masuk akal nggak? Masuk akal dong. Masuk akal. Jadi Anda mau tanya kepada saya bagaimana bentuk Tuhan? Jawaban saya adalah reasoning. Reasoning itu sesuai dengan beralasan. Ada alasannya? Ada. Alasannya masuk akal. Masuk akalnya di mana? Kalau Tuhan tidak berkehendak memberitahu kita, kita tahu nggak? Tidak. Kalau Tuhan memberitahu kita, kita tahu nggak? Tahu. Masuk akal nggak itu? Masuk akal. Masuk akal. Ya semuanya masuk akal, Bang. Semua masuk akal. Oke, berarti tapi kesimpulan dari maksudnya hasilnya hanyalah sepanjang pengetahuan kita hanyalah bentuk Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya begitu. Karena Tuhan memberitahu begitu. Karena Tuhan memberitahu begitu. Nah itu yang saya maksud. Iya, oke, sampai situ akal kita. Tapi mengenai bagaimana membayangkan karena begini, Bang. Karena itu begini, tidak masuk akal. Anda mengatakan sampai di situ akal kita, betul?
Iya, betul. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau Anda dikasih tahu nggak? Tahu. Kalau Anda nggak dikasih tahu nggak? Tidak. Memang begitulah akal masuk akal itu. Memang begitu. Yang dinamakan masuk akal, ketika Anda tahu, ketika Anda dikasih tahu, Anda tahu. Ketika Anda tidak diberitahu, Anda nggak tahu. Memang begitulah yang disebut masuk akal. Ya, Paham nggak sampai sini? Iya. Ya, itu masuk akal. Iya, betul. Ya, betul. Tapi jangan Ketika Tuhan tahu. ketika Tuhan Tunggu. Tapi jatuhnya itu juga yang saya sampaikan tadi, Bang. Kayak Apa? ini kan, manusia ada yang masuk akal dan tidak masuk akal. Yang masuk akal itu yang pernah manusia lihat, pernah manusia dengarkan dengan indranya itu kan. Dan Justru makanya begini. Imitasi. Justru yang pernah fokus ada. saya begini. Nah, Fokus yang saya tidak begini. masuk akal ketika tidak pernah ada. baik. Tidak pernah ada atau tidak pernah dilihatnya. Baik, sekarang kita fokus ke sini, Bang. Sekarang kita fokus ke sini. Abang ngerti, kita berdiskusi menggunakan bahasa Indonesia. Abang ngerti nggak definisi manusia itu apa? Manusia spesies. Iya, definisi. Saya tanya definisi. Manusia adalah Manusia adalah orang. Manusia adalah ya makhluk hidup. oke, makhluk ya. Banyak kan? Makhluk ya. Iya. Tahu nggak Betul. definisi makhluk apa? Makhluk sesuatu yang hidup, sesuatu yang bernyawa. Makhluk itu apa? Coba buka kamus besar bahasa Indonesia. Makhluk adalah? Makhluk Coba. Buka KBBI. Makhluk adalah? sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Pertanyaan saya, sesuatu yang dijadikan dan diciptakan oleh Tuhan, Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Berarti manusia bukan Tuhan, betul? Betul. Simple sekarang. Ketika ada yang mengatakan Tuhan menjadi manusia, sama halnya dengan mengatakan Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Sepakat? Betul. Ketika Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, pertanyaan saya, sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Ketika dia disebut bukan Tuhan, pertanyaan saya, siapa yang jadi Tuhan? Oke. Untuk berarti tidak bisa kan? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Tapi gini juga. Sampai nggak akalnya? Coba saya tanya sebentar. Gini juga. Sebelum kemana? Sampai nggak Bisa. akalnya kira-kira? Sampai nggak? Sampai. Paham nggak yang saya katakan? Paham nggak? Allahu Akbar. Iya, paham. Izinkan saya selesaikan sedikit aja, boleh? Boleh. Nanti Anda tanggapi, oke? Iya. Ketika ada yang mengatakan, ini simple aja sebenarnya kalau teman-teman Kristen mau jujur. Tuhan menjadi manusia, kai hologos sarts iginetu. Saya hafal itu, mohon maaf. Kai hologos sarts iginetu. Tuhan menjadi manusia. Ketika Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, berarti kesimpulannya manusia adalah ciptaan Tuhan bukan Tuhan. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Tuhan menjadi bukan Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Nggak ada. Berarti yang di sini bukan Tuhan, betul? Betul. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Betul. Selamat datang di kebenaran, saudara. Tapi coba tapi- didefinisikan seperti ini pertanyaannya. Silakan. Ketika Tuhan ingin menjadi tidak Tuhan dan Tuhan secara Nggak ada bersamaan tidak Dia Tuhan itu, Maha Bang. Kuasa, Bang, itu saya bisa- kasih tahu. Di dalam bahasa Indonesia, Oke. di dalam Oke. bahasa Indonesia, Oke. sebentar, saya kasih tahu dulu, Bang. Di dalam bahasa Indonesia, yang namanya kata benda itu tidak bisa disandarkan dengan kata tidak. Itu namanya nomina, Bang. Nomina itu tidak bisa disandingkan dengan kata tidak. Tidak Tuhan, tidak rumah, tidak mobil, nggak bisa, Bang. Paham sampai sini? Coba ketik oke. di KBBI, ketik nomina. Silakan, ketik dulu nomina, silakan. Ketik nomina. Nomina, that's right. Oke. Silakan dibaca yang kencang. Kata yang menyatakan nama dari orang, tempat atau benda, baik nyata maupun abstrak, ya subjek ya. Terus? Atau disebut juga kata benda. Loh, jangan baca selain KBBI. Baca KBBI-nya. Itu Iya. AI itu. Nomina KBBI. Jenis kata yang Dia baca menerangkan AI. nama benda, menerangkan nama benda atau segala yang dapat dibendakan. Terus Ini. Udah itu aja. nomina, dibuka KBBI-nya. KBBI online. Ih, Iya, KBBI ini online kan, Bang? Ya ini Iya. tak kasih. Sebentar, Tunjukkan. Kelas kata
KBBI kok beda-beda ya? Kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Misalnya rumah. Oh ini. Tidak Ya, dapatnya bergabung dengan kata apa? kata tidak. Berarti Tidak. perkataan tidak Tuhan Oke. itu salah. Oke. Paham sampai sini? Nah, Paham sampai sini? Luar Paham. biasa. Oke, izin masuk. Balik lagi ke pertanyaan Oh, silakan sebelumnya. Dinda Jimen, silakan Dinda Jimen. Ah, Silakan. gini Pak Raulilan, tadi itu kan tadi secara logika kan, ya kan? Iya. Nah, yang menjadi dasar kekristenan itu doktrin. Kita pakai doktrin gitu, pemahaman doktrin. Izin saya dibesarin sedikit. Saya pakai Ya, sedikit aja, jangan besar-besar. Udah ada sedikit aja, ada sedikit. Kristen yang di bawah sabar dulu ya, harap sabar ya, karena edukasi sabar gantian ya, banyak yang mau naik sabar. doktrin kekristenan itu adalah satu hakikat tiga pribadi. Betul atau tidak, Pak Raulilan? Betul, betul. Oke, kita lihat. Hakikat adalah intisari sifat asli atau kebenaran sesungguhnya dari sesuatu lain yang tidak bisa berubah atau dipalsukan. Tidak bisa berubah atau dipalsukan. Ya. Nah, pribadi adalah kata sifat, karakter. Ya, bukan keadaan sebenarnya yang berubah, tetapi karakter. Berbicara tentang karakter. Betul atau tidak? Betul. Ya, oke. Saya pakai definisi buku ya saudara ya. Nah, ini doktrin. Hakikat adalah keadaan sebenarnya. Pribadi sifat yang berbeda atau karakter. Oke. Bapa hakikatnya apa saudara? Tuhan. Roh, bukan Tuhan. Tuhan itu gelarnya. Roh. Yohanes 4. Hakikatnya Tuhan. Tuhan Iya. itu gelar saudara. Kalau gitu gelar. Bapak adalah sebenarnya kalau mengenai roh itu membingungkan juga karena Allah adalah roh, tapi Ya, iya. mungkin dibilang roh Allah melayang-layang. Jadi yang roh ini Makanya kita akan ke sana nanti saudara. Kita akan ke sana nanti. Makanya Oke, kita oke, ikuti. oke, oke. Mungkin Nah, dia kita mau ikut. sudah itu Jimin, dia mau sembuh sudah mungkin. Oh, iya. Kan langsung. Enggak, kita pecahkan dulu tentang doktrin ini ya. Gak usah Bapak, doktrin. Tadi dia udah percaya Yesus bukan Tuhan. Udah percaya Oke, dia. oke. Makanya aku bilang udah mau sehat loh ini. Ya, tapi sedikit aja. Dibawa ke situ lagi. Yesus bukan Tuhan, udah. Kata dia loh ya, bukan kata saya loh ya. Iya, iya. Tadi. Tapi Kata dia Yesus bukan Tuhan. sebagai edukasi ke bawah ini, karena kan selalu mengangkat tiga pribadi satu hakikat. Gitu. Bapa hakikatnya di dalam Bible secara doktrin adalah roh. Roh ya. Oke. Roh Kudus Iya. adalah roh, sudah pasti roh, tidak Iya. bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Anak hakikatnya sebagai manusia apa? Yaitu manusia, ya kan? Betul nggak? Kemudian Itu jadi pribadi nggak sih bang? Karena kan tadi hakikat itu yang sesungguhnya. oke, pribadi Dan saya masuk ke itu pribadi. berubah tadi nggak sih definisi? Iya, sabar, Iya, sabar. berarti Pribadi. Ini bisa Saya bahas masuk ke pribadi. Ini bahas pribadi. Bukan hakikat. Ini pribadinya. Saya gariskan. Ya. Pribadi Bapak maha atau tidak? Sifat Bapak Maha. Maha dong. maha. Begini dia cara untuk ngapain doktrin. Maha. Roh Kudus maha atau tidak? Tidak dijelaskan. Tidak, karena Roh Kudus itu hanya melayang-layang. Karena yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Bapa, bukan Roh Kudus. Berarti tidak Saya nggak mau maha. banyak bicara ya soal Roh Kudus karena itu Iya, juga kan oke, Makanya kita nggak usah ke situ iya. dikasih Puncak tahu Roh Kudus itu. tadi. Enggak, bentar aja. Karena gini banyak kali yang menggaungkan gitu. Anak ini maha atau tidak? harusnya maha. Ya, sabar dulu Bang Wasit. Manusia loh. Sejak kapan manusia itu punya maha? Bang. Oke, pribadinya berarti tidak maha manusia. Tidak maha. Ya. Kalau ini satu hakikat, di sini dijelaskan dua hakikat. Kalau ini tiga pribadi, di sini dijelaskan bahwa ini tiga pribadi yang berbeda. Berarti gagallah doktrin bahwa satu hakikat dan tiga pribadi. Yang gagal ini adalah satu hakikatnya. Berarti harusnya dua hakikat, tiga pribadi. Begitu dia saudara.
Ya, nalar kan? Secara doktrin ini, tadi kan secara akal kepada Bang Ardiansa. Secara doktrin pun, ya Bang Apola. Secara doktrin pun gagal dia. Nah, Sekarang dapat kan? kita simak mat. Oke, ya kalau itu urusan Bang Ali Dayat lah. Urusan Bang Ali Dayang sama Bang Adi. Skakmat. Saya tidak berani. Atau Bang Handi, Bang Handi aja Bang Handi. Ya, Bang Andi lah, Bang Andi. Izin sebagai penutup maghrib ini. Iya Bang Handi. Dulu si Jai sama Jiman itu 3 pribadi 1 hakikat. Penjelasannya begini. Kalau saya beli rokok 3 bungkus, saya itu bayar 1. Saya tanya kepada yang jual rokok, ini memang 3 bungkus tapi 1 hakikat, artinya ketiga-tiganya rokok. Nah, jadi bayarnya 1 aja karena 1 hakikat rokok. Kira-kira begitu dulu jawabannya orang-orang yang paling les. Jadi sekarang Terima kasih ya. Lanjut. Bisa Bang Handi. Betapa dungunya kalian dulu ya, gitu. Kau juga ya. Aja. Sama kita. Jadi gini Bang Parolian, kita di sini kan bukan membawa Tapi abang ini ya. loh, Aman sama Jay, lain kali kalau beli rokok 3 ya bayar 3. Lu bilang jangan 1 hakikat, bayar 1 ya. Ya tidak apa-apa, menipu sedikit tidak masalah kan? Kemarin saya komplain beli donat setengah lusin kok cuma dikasih 2 padahal 6. Iya. Jai, kalau Bentar, gitu wasit. alang 3 bungkus, langsung 3 kata, bayar 1 bungkus. Boleh, Ya, Bang bentar Wasit, wasit, bentar. boleh. Bentar ya Bang Wasit ya. Sedikit saya mau nyarankan kepada Anda. Parolian, kami di sini bukan memaksakan Anda, ya, memaksakan Anda untuk berpindah di dalam agama Anda. Ini nanti jadi framing kelak nanti, ataupun dalam pikiran Anda menjadi framing. Tidak. Kami hanya kami hanya menjelaskan secara pemahaman perspektif dari logika, secara ilmu logika dan secara doktrin, bahwa doktrin yang sering digunakan 3 pribadi 1 hakikat atau Yesus itu adalah Tuhan itu batal, tidak bisa dipakai, tidak bisa dinalar oleh akal, di mana akal itu ya diberikan oleh Tuhan agar kita bisa mengenal Tuhan itu sendiri dengan melalui bahannya itu adalah kitab suci. Itu 1 poin. Kami tidak ada paksaan. Kau mau menyembah botol kecap sekalipun saudara, itu urusanmu. Mohon maaf. Saya harus tegas ngomong seperti ini karena banyak framing. Mereka mengajak, mereka memaksa dengan cara mendoktrin. Kami tidak mendoktrin. Tidak. Ketika Anda doktrin itu ada, mari kita identifikasi. Benar nggak doktrin itu bisa nggak diterima oleh akal manusia? Di mana akal manusia itu disediakan Tuhan untuk mengenal dirinya. Begitu dia poinnya saudara. Dirinya. Bukan Iya. Dirinya, maaf. Nah, saya kurang jelas. Jadi saudaraku Parolian ya, kita ya Anda ini dari Sumatera karena marga kita dari Batak ya. Kita harus berpikir kritis. Sumatera. Iya Sumatera. Sama dong sama saya. Enggak, Jawa. Jangan Saya di Jawa. Wah, beda. Tapi kan 1 hakikat. manusia. Indonesia. Manusia. Ayo. Manusia. Iya, betul. Oke, Parolian, saya hanya mau menyampaikan, jangan ada nanti di bawah framing ataupun di diri Anda kami mengarahkan tidak. Ya, Tidak. 1 langkah Anda itu tidak mentuhankan Yesus itu sudah salah 1 langkah lebih baik daripada Kristen lainnya. Tidak mentuhankan. Tetapi timbul lagi pertanyaan. Timbul lagi nanti pertanyaan saudara. Ya, kalau Anda tidak mentuhankan Yesus, timbul lagi itu pertanyaan. Ya, siapa yang menyuruh Anda masuk ke dalam Kristen? Ingat, itu pertanyaannya harus kau kaji ke depan. Maka saran saya, hanya saran nih, terserah mau ikuti, carilah agama di dalam kitab suci agama itu ya. Di dalam agama itu ada kitab suci di mana pencipta langit dan bumi itu memerintahkan Anda untuk masuk agama, bukan orang lain ya, bukan di luar dari pencipta, tetapi pencipta memerintahkan masuk dalam satu sekte agama, dan dia menjelaskan inilah utusanku, dan dia itu utusanku itu berlaku kepada Anda, bukan hanya ke spesifik satu bangsa ya. Carilah itu ya, karena saya tidak mau mengarahkan Anda saudara ya. Dalam Islam kami dilarang seperti itu. Dan satu lagi terakhir ini, bedakan dengan firman Tuhan dengan doktrin. Doktrin adalah sesuatu hal dari yang keluar dari manusia.
Apa itu? Pemikiran manusia, ide manusia, ya, atau gagasan manusia, itu doktrin pengarahan manusia. Firman Tuhan adalah ketetapan pencipta, dan pencipta tadi secara logika ya tidak cocok dengan manusia, tidak sama dengan manusia. Ya, karena Tuhan sendiri yang menjelaskan di Bilangan 23 nomor 19. Kira-kira begitu saudara, semoga Allah membimbing Anda dan minta petunjuk kepada Allah masuk ke dalam hal yang benar. Kira-kira begitu. Lanjut Bang Ardi. Izin ahli, aku mau nanya samamu. Dulu ketika kau ke agama Islam, apakah ada paksaan? Saya tidak, justru saya mencari tahu, saya berpindah dengan penuh resiko. Saya menghadapi resiko, lingkungan, keluarga, sosial. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.